Dia mendaftar guru ini pada tahun 1997. Berarti itu saat dia usia 11 tahun. Yaitu pada tahun 2017. Alah. Tapi ya terserah dia. Nggak enak. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Semoga kalian semua sehat seperti kayak gua lagi sehat-sehatnya ini. Amin. Kali ini kisah yang mau gua bawain ini sedih ya. Seharusnya nasib seorang cewek yang cantik itu lebih baik lah daripada kisah yang mau gua bawain ini. Kisah ini berasal dari Shanghai, China, menimpa seorang wanita cantik yang bernama Yang Liping. Kita telusuri dulu deh Yang Liping ini kehidupan awalnya seperti apa ya. Dia itu lahir pada tahun 1986 di Shanghai, China. Kehidupan awalnya ini memang dia berasal dari keluarga yang oke sih, keluarga yang damai gitu. Hingga masa kecilnya sangat menggembirakan dan dia jadi anak yang disukai oleh teman-temannya semua. Sampai itu juga diiringi pendidikan dia. Jadi rupanya dia ini anaknya pinter ya. Hingga jenjang pendidikannya itu berjalan dengan mulus dan dengan angka-angka yang memuaskan. Tapi hanya satu cita-cita yang ingin digapai oleh Yang Liping ini, yaitu cita-cita yang sangat mulia menjadi seorang guru. Saat meluluskan kuliahnya, dia sempat santai dulu nih di rumah selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 2010 dia mulai melamar untuk mendapatkan kerjaan sebagai guru. Dia melamar ke sekolah-sekolah SD. Akhirnya dia diterima dan langsung ke satu sekolah SD yang sangat favorit di Shanghai. Memang dari nilai-nilainya tuh pada bagus ya, jadi gampang gitu nyari kerja. Pada saat itu memang Yang Liping ini beberapa kali menjalani hubungan asmara karena cantik banget, banyak yang suka gitu. Cuman karena nggak cocok gitu, hingga akhirnya dia putus ganti gitu sama cowok-cowok lain. Sampai akhirnya waktu berlalu hingga dia berumur 27, yaitu pada tahun 2013. Dia bertemu dengan seorang laki-laki yang cukup tampan dan bersih gitu ya, bernama Zhu Xiaodong. Jadi Zhu Xiaodong ini umurnya sebaya sama si Liping. Gua panggil Liping aja, jangan Yang nanti banyak yang noleh. Namanya Liping aja ya. Jadi Liping ini tampak seperti seorang pemuda yang sangat ganteng, sangat baik gitu. Dan memang dia ini pernah mengikuti kontes nyanyi di Shanghai ini. Cuman karena kalah saingan gitu, akhirnya dia gugur. Dan dia juga tampak sebagai cowok yang sangat sopan gitu di depan keluarganya si Liping ini. Saat memperkenalkan Zhu ini ke keluarganya, keluarga dari Liping ini menerima dengan tangan terbuka. Mereka itu melihat, wow, Zhu ini ganteng juga gitu, cocok kayaknya sepadan sama anak gua gitu kan. Mereka sempat menjalani pacaran selama beberapa bulan. Sampai akhirnya ada salah satu teman dari Liping ini mengenal dan tahu siapa sebenarnya Zhou ini. Dia bilang ke orang tua dari Liping, ternyata Zhou ini tidak seindah seperti tampaknya gitu. Zhou adalah seorang penjudi. Zhou adalah seorang pemabuk. Dia kerjanya ke klub-klub malam terus. Zhou adalah seorang yang suka berfoya-foya gak jelas kehidupan malam. Dan dia juga seorang yang suka mencuri. Jadi ternyata Zhou ini orangnya gak kerja ya. Jadi untuk bersenang-senang itu dia sering mencuri. Kemudian keluarganya kan kaget ya mendengar laporan dari temannya Liping ini. Mereka pun langsung memarahi Liping dan meminta anaknya ini untuk mengakhiri hubungannya dengan Zhou. Dan hal itu juga dibantu oleh teman-teman Liping. Mereka meminta si Liping ini untuk menjauhi Zhou.
Tapi peringatan ini rupanya sudah telat. Mereka kan udah pacaran dan Liping ini udah jatuh cinta banget gitu sama si Zhou ini. Hingga peringatan-peringatan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Sama sekali nggak didengarkan oleh Liping. Sampai mereka menjalani pacaran ini selama 2 tahun, yaitu sampai tahun 2015. Itu adalah tahun dimana akhirnya Yang Liping ini melangsungkan pernikahan dengan Zhou Xiaodong. Mereka menikah tanpa restu dari orang tua dari Liping. Kalau orang tua dari Zhou ini kagak jelas guys. Gue cari di artikel mana juga kagak ketemu ya soal keluarga dari Zhou ini. Tapi yang jelas mereka akhirnya menikah secara sederhana. Dan saking sederhananya mereka melaksanakannya dengan kecil-kecilan, tidak undang-undang dan tidak sama sekali nggak dirayakan gitu. Sampai Yang Liping ini nggak sanggup beli baju baju dress buat nikah. Kok daster sih? Nah, setelah itu pernikahan mereka pada awal-awalnya memang berlangsung dengan bahagia ya, seperti layaknya orang baru nikah itu kayak gimana sih, pasti yang ada bahagia gitu karena kan lagi hot-hotnya gitu. Dan cuman itu tidak berlangsung lama gitu loh, hanya dalam hitungan bulan, tepatnya bulan kedua saja Zhou sudah mulai menunjukkan watak aslinya kepada Liping. Pada saat itu setelah menikah, Yang dan Zhou ini tinggal di sebuah apartemen sewaan di kota Shanghai. Kehidupan Yang Liping ini mulai dirasakan oleh Yang sebagai neraka. Pada awalnya Zhou ini meminta Yang Liping untuk membayarkan utang-utang judinya. Dan memang Yang Liping ini terus membayarkan ya utang-utang judi dari Zhou ini. Sebenarnya dari waktu mereka pacaran aja itu si Yang Liping udah sering bayarin utang judi gitu kan. Tapi karena cinta dan bujuk rayu dari Zhou itu nggak kerasa kalau si Liping ini sedang dimanfaatkan. Dan ini baru kerasa bahwa dia dimanfaatkan setelah menikah. Biasanya kalau udah menikah itu kan baru ketahuan sifat orang seperti apa gitu ya. Di samping membayarkan hutang-hutang dari Zhou ini ya, Zhou juga ngabisin uang tabungan milik Yang Liping, digunakan untuk kehidupan malamnya, untuk hobi-hobi sebelum nikah. Nggak hanya itu aja ya, soal perbuatan lainnya juga ada lagi yang lebih ekstrim gitu. Jadi rupanya Zhou ini adalah tipe pria yang sangat posesif, sangat pencemburu ya. Sampai dia memasang CCTV itu di apartemennya untuk mengawasi gerak-gerik dari Liping. Jadi jangan sampai Liping ini keluar rumah, jangan sampai Liping ini dia ketakutan kalau ada cowok lain mungkin ya dimasukin ke apartemennya atau gimana. Pokoknya isinya curiga terus kepada istrinya sendiri. Kemudian pada tahun 2017 ya, saat itu bahkan si Yang Liping ini sempat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Itu karena Zhou ini bilang bahwa dia akan pergi ke Hong Kong karena dia diterima pekerjaan di Hong Kong. Saat itu sampai dia berhenti loh si Yang ini dari pekerjaannya. Padahal itu adalah bohong. Si Zhou itu bohong. Dia nggak kerja di Hong Kong, nggak keterima kerja. Masuk akal nggak sih ya? Maksudnya itu ngapain gitu berbohong seperti itu, nggak guna banget ya. Kalau istrinya udah nggak kerja gitu terus kan buat hura-huranya dia buat apa, kan udah nggak ada lagi, rugi sendiri, ngapain gitu. Tapi hal ini adalah sebenarnya titik dari masalah pertengkaran hebat yang terjadi terus menerus kemudian, karena mereka sudah benar-benar mulai kehabisan uang. Nah, pertengkaran itu terus berlangsung hampir tiap hari sampai ke tahun berikutnya, tahun 2018,
tepatnya pada tanggal 18 Oktober. Hari itu adalah puncaknya dari pertengkaran hebat mereka. Seperti biasa sebenarnya si Yang Liping ini udah menegur Zhou untuk kesekian kalinya ya, kamu jangan judi lagi, jangan judi lagi. Tapi rupanya pada hari itu teguran dari Liping ini cukup keras gitu, benar-benar keras sampai memicu emosi kemarahan sesaat dari si Zhou Xiaodong. Zhou Xiaodong langsung emosi kemudian mencekik leher dari istrinya itu. Dia mencekik sekuat tenaga sampai akhirnya istrinya pun meninggal dunia. Kemudian setelah melihat istrinya nggak berdaya udah meninggal gitu, dia mengangkat itu tubuh dari istrinya kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Jadi di rumah mereka itu punya freezer gede itu kan, dia masukkan itu jasad istrinya ke dalam situ. Kemudian setelah itu dia langsung ngambil ATM dari istrinya itu diambil, kemudian dengan sisa-sisa uang yang ada di bank itu semua diambil, kemudian dia langsung berangkat pergi minum-minum dan foya-foya lagi dengan teman-temannya. Jadi peristiwa yang dia lakukan sebelumnya itu membunuh istrinya sama sekali tidak membuatnya menyesal atau gimana ya, karena dia langsung bisa senang-senang ketawa-ketawaan gitu sama teman-temannya. Kejadian itu berlangsung setelah pembunuhan istrinya ya, sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata berlangsung sampai 105 hari. Jenazah istrinya itu berada di dalam freezer. Gimana sih Zhou ini kok bisa mengelabui orang tua dari Liping, teman-teman dari Liping itu pada nggak tahu semua kalau si Liping ini udah meninggal. Jadi si Zhou ini kan, si Liping banyak menerima pesan atau menerima telepon ya lewat handphonenya itu. Nah si Zhou ini menjawab semua pesan yang masuk ke handphone istrinya. Jadi seolah-olah yang jawab adalah istrinya dengan gaya bahasa teks istrinya gitu. Makanya orang tua dari Liping dan teman-teman Liping ini mengira bahwa si Liping ini masih hidup. Sampai ke 105 hari kemudian itu adalah saat ulang tahun dari Bapak Yang Liping. Bapak dari Yang Liping ini pertama menelpon, kemudian kan nggak diangkat-angkat. Pokoknya kalau nelpon itu pasti nggak diangkat. Kemudian dia mengirimkan pesan teks kepada anaknya. Bapaknya mengundang Yang Liping dan Zhou Xiaodong ini untuk ke rumahnya memperingati ulang tahunnya. Jadi mereka wajib datang. Itulah si Zhou ini tidak bisa mengelak. Dia bingung kalau udah gitu kan, wah kalau gua nggak datang pasti ditelusuri terus sama orang tuanya, bisa-bisa mereka datang ke apartemen gitu. Akhirnya saat itu Zhou Xiaodong ini pun menyerah karena udah nggak bisa berpikir, udah menemui jalan buntu. Dia menyerah dengan cara memberitahukan kepada ibunya, ibu dari Zhou Xiaodong sendiri. Dia mengaku apa yang telah dilakukan kepada istrinya. Cuman pada saat itu menurut pengakuan dari Zhou, dia bilang kepada ibunya bahwa dia menghabisi istrinya ini bukan karena secara berencana, tapi karena terjadi pertengkaran hebat dan dia emosi sesaat. Emosi sesaat kemudian gelap mata, kemudian menghabisi istrinya. Mendengar penuturan dari anaknya ini ya, ibunya jelas kaget, shock, waduh anak gua gila juga nih. Akhirnya ibunya pun langsung melaporkan hal ini ke kantor polisi. Jadi dia tidak menyembunyikan kejahatan anaknya, karena dia pikir biar disembunyikan gimana pasti akan terbongkar juga ya, apalagi kan bapaknya si Yang Liping ini udah mulai nyari-nyari gitu kan. Dia berpikir kalau dia melaporkan kejahatan anaknya dengan sukarela, maka anaknya ini akan mendapatkan keringanan hukuman. Saat di kantor polisi, Zhou Xiaodong ini langsung diinterogasi oleh polisi, ditanya semua detail kejadiannya seperti apa. Dan Zhou Xiaodong ini dengan jujur ya, dengan jujurnya dia memang mengaku apa adanya gitu, seperti yang gua ceritain tadi.
Kemudian waktu berlalu lagi kan nih, si Zhou Xiaodong kan ditahan nih di kantor polisi. Pada bulan Agustus tahun 2018 diselenggarakanlah pengadilan tentang kasusnya. Saat itu tim pembela dari Zhou ini mati-matian membela si Zhou ya. Dia bilang bahwa itu adalah kejadian tidak terencana gitu, pembunuhan tidak terencana. Mereka mengharapkan keringanan hukuman buat si Zhou. Pengadilan Shanghai ini sebenarnya mendengarkan omongan dari tim pembela Zhou ini. Cuman apa yang memberatkan dari Zhou ini adalah saat setelah dia selesai menghabisi istrinya, Zhou ini bersikap tenang dan malah hura-hura gitu. Maksudnya tidak ada rasa penyesalan. Itulah yang memberatkannya di pengadilan. Hingga pengadilan Shanghai pun dengan tegas menjatuhkan hukuman mati kepada Zhou Xiaodong. Kemudian waktu berlalu, pada tahun 2020, tepatnya bulan Juni, akhirnya Zhou Xiaodong ini pun dieksekusi mati. Sementara itu pada saat investigasi lokasi kejadian ya, polisi menemukan jenazah dari Yang Liping ini yang masih seperti orang tertidur gitu kan. Memang dicekik ya, jadi nggak ada luka, nggak mengeluarkan darah sama sekali, jadi seperti orang tertidur meringkuk di dalam freezer. Itu lebih mengerikan sih, jadi kayak orang tidur aja padahal udah meninggal gitu. Mungkin segitu dulu ya kisah yang miris banget gitu. Nggak ada hikmah sih menurut gua. Ada ya hikmah, hati-hati milih cowok gitu. Jangan, don't judge book by its cover. Jangan menilai seseorang dari penampilannya aja. Itu biasanya bisa kebalikannya dari penampilan, itu banyak terjadi. Mungkin segitu dulu. Terima kasih untuk waktu kalian. Thank you and see you.